Penguasa kuil surgawi. Bab 53. Gao Weiwei berjongkok di tempat, membenamkan kepalanya ke dalam lututnya. Dia sangat ingin menahan tangisnya dan mencegah air matanya jatuh, tapi dia tidak bisa mengendalikannya, itu tidak bisa dilakukan apapun yang terjadi. Selama bertahun-tahun, dia telah melahirkan seorang anak sebelum menikah, diusir dari keluarga Gao, dan ditinggalkan sendirian untuk merawat Xiao Xiao. Dia tidak tahu berapa banyak yang telah dia kumpulkan, berapa banyak penderitaan, dan rasa sakit. Dalam beberapa tahun terakhir, dia, seorang mahasiswa yang baru saja lulus dari perguruan tinggi, berkeliling dengan seorang anak yang baru lahir. Tidak ada yang pernah melakukan begitu banyak hal untuknya, acara yang begitu besar, pernikahan yang begitu indah. Gao Weiwei gemetar dan mencoba yang terbaik untuk menekan bass. Pada saat ini, ratusan ribu orang di seluruh venue benar-benar terdiam. Banyak orang yang tidak mengetahui masa lalu Gao Weiwei menjadi bingung, dan mereka yang mengetahui kejadian 5 tahun lalu menangis tak terlukiskan saat ini. Gao Weiwei, mereka semua terdiam. Banyak orang mulai menyalahkan diri mereka sendiri, menyalahkan diri sendiri atas alasan mereka menertawakan Gao Weiwei, menyerangnya secara online, dan menghinanya. Tidak banyak suara bahkan ketika menangis secara ekstrim, yang menunjukkan suasana hati dan emosi Gao Weiwei saat ini. Seluruh tempat sangat sepi, dan tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dewa perang ekstrateritorial kerajaan naga masih berdiri di balik karpet merah, matanya merah, namun masih ada senyuman tipis di wajahnya, menunggu pengantin wanita melampiaskannya. Menunggu dengan tenang sampai pengantin wanita menerima semuanya di sini hari ini, semuanya. Putriku yang malang. Di platform tinggi yang jauh dari Gao Weiwei, Chen Shuzhen mau tidak mau menutup mulutnya dan mulai menangis. Air mata tidak bisa berhenti jatuh. Mata Gao Zeng juga merah, dia mengepalkan tinjunya dan tubuhnya bergetar hebat. Dia mengertakkan gigi untuk mencegah air matanya jatuh. Pada saat ini, Jiang Beichen, yang berdiri di belakang Gao Zeng, diam-diam melangkah maju dan berkata kepada Gao Zeng, "Saudara Gao, ini waktunya Anda muncul. Hari ini adalah hari pernikahan Nona Gao. Nona Gao dan Anda seharusnya bahagia, harusnya lebih kuat, kan? Tuan Dewa Perang masih menunggu di sana. Menurut aturan, dia tidak bisa datang untuk menghibur Nona Gao, tapi pernikahan harus dilanjutkan." Gao Zeng menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan berat. Chen Shuzhen segera menyeka air matanya dengan tangannya, mengangguk ke Gao Zeng dan berkata, "Ayahnya, silakan bawa Weiwei ke Tians. Hari ini adalah hari bahagia mereka. Jangan menangis lagi. Aku harus melakukannya. Jika kamu ingin membuat Weiwei tersenyumlah, kamu harus." Gao Zeng mengangguk, lalu berjalan menuju Gao Weiwei. Waktu berlalu dengan lambat, 1 menit, 2 menit, 5 menit berlalu. Gao Weiwei masih belum bisa pulih dari emosinya. Bahkan tubuhnya yang berjongkok di tanah mulai bergetar, seolah-olah dia akan lewat keluar. Saat ini, orang-orang di sekitar tempat tersebut menjadi cemas terhadap Gao Weiwei setelah melihat ada yang tidak beres dengan dirinya. Jika Gao Weiwei pingsan di sini, maka pernikahan megah dan megah hari ini akan hancur total. Pernikahan megah yang mencakup ratusan kota di wilayah tengah mungkin tidak akan pernah terjadi lagi dalam hidup ini. Karena Xiao Tians telah memberi kejutan pada Gao Weiwei, dan Gao Weiwei sudah mengetahuinya, tidak akan ada kejutan lain kali. "Ayo." Seorang pengiring pengantin di belakang Gao Weiwei bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke arah Gao Weiwei yang sedang jongkok di depan dan menangis. "Ayo, ayo, ayo." Pada saat ini, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang mulai mengepalkan tangan mereka secara diam-diam, dan berkata dalam hati kepada Gao Weiwei, "Kamu harus bekerja keras." Saat ini, dia masih berada di platform tinggi, berdiri di depan layar, menatap Xiao Xiao yang sedang berjongkok di depan karpet merah dan menangis. Dia segera berlari ke mikrofon di satu sisi, melihat ke arah Gao Weiwei di layar ke mikrofon, dan berteriak dengan cemas, "Bu, ayo. Cepat cari ayah. Bu, ayo, ayo ibu, ayo ibu." 2. Tempat tersebut, yang telah sunyi selama lebih dari 10 menit, tiba-tiba dipecah oleh suara anak surgawi Xiao Xiao, dan seluruh tempat bergema dengan suara cemas Xiao Xiao. Saat berikutnya, Shen Yuxuan dan Gao Xiaoying, yang berdiri di belakang Gao Vivi, juga mengepalkan tangan mereka dengan cemas dan berteriak kepada Gao Weiwei, "Ayo. Kak, ayo, berdiri." Pada saat ini, Gao Zeng juga berjalan ke arah Gao Weiwei, mengulurkan tangan kirinya, menatap putrinya yang sedang jongkok di tanah dan menangis, dan berkata, "Weiwei,
ayo, berdiri, Tians masih menunggumu di sana, ayolah. Saat berikutnya, pembawa acara yang berdiri di tengah tempat pernikahan juga memegang mikrofon dan berkata kepada Gao Weiwei dengan mata merah, Weiwei, ayo. Ketika pembawa acara di pesta pernikahan juga meneriakkan kata-kata ini, pengiring pengantin di belakang Gao Weiwei tidak bisa lagi mengendalikan diri. Mereka bersama-sama berteriak pada Gao Weiwei, Weiwei, ayo. Lalu ada 1314 pasangan di tengah-tengah tempat pernikahan. Lebih dari 1000 pengantin cantik di dalam juga berteriak kepada Gao Weiwei, Weiwei, ayo. Boom. Kemudian, seluruh tempat meledak, dan semakin banyak orang mulai meneriaki Gao Weiwei, mulai dari tengah tempat pernikahan, dan kemudian menyebar keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. 100 orang, ratusan orang, ribuan orang, puluhan ribu orang. Hingga akhirnya, ratusan ribu orang yang datang menghadiri upacara pernikahan ini mulai meneriaki Gao Weiwei dan pahlawan wanita hari ini, ayo. Untuk sesaat, suara itu bergema sepenuhnya ke seluruh penonton. Saat berikutnya, musik yang sangat seru dimainkan oleh pembawa acara, dan kemudian seluruh venue dipenuhi dengan musik dan suara sorak-sorai. Semua orang di tengah-tengah adegan, kecuali 3000 tentara kuil Tianshan, sedang melihat ke arah Gao Weiwei di tengah-tengah tempat tersebut. Ratusan ribu orang di luar tempat tersebut juga melihat Gao Weiwei di layar besar di sekitar mereka. Tapi saat ini, baik di dalam atau di luar venue, semua orang menyaksikan Gao Weiwei dengan penuh semangat berteriak, ayo, ayo. Bu, ayolah. Xiao Xiao, yang tertinggal di peron tinggi, mengepalkan tinjunya dengan cemas dan berteriak kepada Gao Weiwei, ayolah. Gao Zeng menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya dan berkata kepada Gao Weiwei, Weiwei, Xiao Xiao, dan Tians sedang menunggumu, ratusan ribu orang memperhatikanmu, Tians melakukan semua ini untukmu. Beberapa hal telah terjadi, dan dia telah meninggalkan departemen perang sekarang, tapi dia tidak menyesal. Ayah percaya bahwa dia akan menjadi pria yang baik, suami yang baik, dan ayah yang baik. Pernikahan ini hanya akan terjadi sekali dalam hidupmu. Ayo, Weiwei. Gao Weiwei, yang sedang jongkok di tanah dan menangis, akhirnya terbebas dari suasana hati yang sangat sedih. Kemudian dia mendengar teriakan putrinya, mendengar perkataan ayahnya Gao Zeng, dan mendengar sorak-sorai yang memekakkan telinga dari penonton. Ya, aku tidak bisa membiarkan semua yang dia bayarkan hancur, tidak hancur. Gao Wei berpikir dalam hati. Saat berikutnya, dia mengertakkan giginya dengan keras, perlahan mengangkat kepalanya, dan perlahan berjalan dari tanah. Ayo, ayo, ayo. Saat Gao Wei berdiri, semua penonton melihatnya, tapi mungkin Gao Wei sudah berjongkok terlalu lama, dan tubuhnya masih gemetar hebat. Penonton juga melihat ini, wajah Gao Weiwei tampak sedikit pucat, sehingga sorak-sorai yang lebih keras kembali terdengar. Akhirnya Gao Weiwei berdiri tegak. Dia melihat ke ujung karpet merah di kejauhan. Xiao Tians, yang matanya masih merah dan menatapnya sambil tersenyum, menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Xiao Tians, terima kasih, terima kasih. Semua yang kamu lakukan untukku, pernikahan ini, indah, aku sangat bahagia. Gao Weiwei berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum pada Xiao Tians di wajahnya yang sudah berlinang air mata. Lalu dia meletakkan tangannya di lengan Gao Zeng dan mengangguk ke arah Gao Zeng. Gao Zeng merasa lega dan mengangguk ke pembawa acara yang berdiri di tengah-tengah tempat pernikahan. Pembawa acara juga sangat lega. Saat berikutnya dia mengeluarkan walkie-talkie dari pinggangnya dan berkata, awak pesawat mengeksekusi. Saat pembawa acara selesai berbicara, semburan suara gemuruh tiba-tiba datang dari langit di kejauhan, dan seluruh penonton tercengang. Orang-orang tidak bisa tidak melihat ke arah langit yang jauh. Kemudian saya terkejut melihat satu demi satu, helikopter bersenjata lengkap terbang ke sini, dua di antaranya berdampingan. Di bawah helikopter, ada tirai proyeksi putih berukuran hampir 100 meter yang tergantung. 200 helikopter terbang masuk, membawa serta layar besar untuk proyeksi senilai $100. Kelihatannya jauh, namun kecepatan helikopter saat ini sedang maksimal, sehingga mereka semua segera sampai di tempat pernikahan. Saat berikutnya, 200 helikopter melayang di ketinggian 200 meter, dan kemudian 100 layar besar yang digantung semuanya mengelilingi tepi terluar tempat pernikahan, membentuk lingkaran besar. Setelah helikopter dan layar proyeksi dipasang, petugas pernikahan mendengarkan laporan pilot melalui intercom. Dia meletakkan walkie-talkie, mengambil mikrofon, mengulurkan tangannya, dan berbicara kepada penonton. Mengikuti tindakan pembawa acara, semua suara penonton yang berteriak, ayolah, berhenti,
dan hanya musik seru yang tersisa. Petugas pernikahan memandang Gao Weiwei, lalu mengamati penonton, menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, lalu saya umumkan bahwa pernikahan telah resmi dimulai, dan pengantin wanita kami diundang untuk hadir. Semua orang disambut dengan hangat. Sambut kami dengan hangat di kota Beijiang, sang putri akan menikah. Di mana tepuk tangan? Tiba-tiba penonton bertepuk tangan. Izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Banyak orang saat ini tidak mengetahui kisah calon pengantin, dan mereka berpikir mungkin tidak pantas bagi saya untuk menyebut pahlawan wanita kita sebagai putri kota Beijiang. Namun ketika pengantin wanita keluar, semua orang juga akan melihatnya. VCR kedua mempelai, mari kita menilai apakah pahlawan wanita hari ini di kota Beijiang layak disebut putri kota Beijiang kita. Sekarang, semua unit memperhatikan, memutar VCR, dan melepaskan wewenang untuk menyiarkan seluruh acara di kota Beijiang. Siaran langsung ke seluruh kota. Petugas pernikahan mengambil walkie-talkie lagi, mengganti saluran, dan berbicara kepada semua media di kota Beijiang. Selanjutnya, saya ingin secara resmi mengundang pahlawan wanita kita yang sangat cantik dan memikat dari pernikahan 100 kota, Nona Gao Weiwei Gao untuk tampil. Setelah pembawa acara mengucapkan kata terakhir, dia diam-diam mundur ke belakang, menutupi semua tempat di tengah venue. Semua diserahkan kepada Gao Weiwei. Pada saat ini, tepuk tangan kembali terdengar. Gao Wei menarik napas dalam-dalam. Di bawah kepemimpinan Gao Zheng, dia meletakkan tangan kanannya di lengan kiri Gao Zheng dan berjalan selangkah demi selangkah menuju tempat tersebut dengan sepatu hak tinggi kristal yang indah. Shen Yuxuan dan Gao Xiaoying berada sekitar 10 meter dari Gao Weiwei. Mereka mengambil bagian belakang gaun pengantin dengan kedua tangan dan berjalan masuk bersama Gao Wei sambil tersenyum. Pada momen ini, sang mempelai wanita akhirnya resmi memasuki pesta pernikahan dan menginjak karpet merah di tengah-tengah pernikahan. Xiao Tians yang berada 1314 meter di ujung karpet merah menghela nafas lega di dalam hatinya. Saat ini, dan perasaan kental muncul di matanya. Ini rumit, ini adalah pengantin Xiao Tians-nya, ini adalah pengantin yang paling cantik, dia sangat cantik, dia terikat untuk melindunginya, mencintainya, dan melindunginya untuknya. Sisa hidupnya. Dan sejak Gao Weiwei melangkah ke karpet merah pernikahan, klip Gao Weiwei dan Xiao Tians selama bertahun-tahun mulai diputar di 100 layar besar yang digantung oleh 200 helikopter di sekitar tempat tersebut. Begitu pula saat Gao Weiwei melangkah ke karpet merah, semua media di pesta pernikahan juga diberi kebebasan. Mereka segera memberi suntikan pada Gao Weiwei dan Xiao Tians. Laporan menarik dimulai. Dalam sekejap, sosok Xiao Tians dan Gao Weiwei, serta suara dan senyuman mereka, menyebar ke seluruh kota Beijiang. Saat ini, seluruh saluran TV di kota Beijiang mulai secara resmi menayangkan acara akbar pernikahan tersebut. Layar di seluruh jalan dan gang kota Beijiang, serta semua baliho yang dapat menayangkan audio, semuanya mulai disiarkan langsung secara bersamaan acara akbar pernikahan 100 kota ini. Pada saat ini, di perusahaan keluarga Gao, Gao Yuanshan, Gao He, Gao Ming, yang tidak menghadiri pesta pernikahan, serta Gao Ruohan dan Sun Hao, yang terus-menerus mesra dan ditolak untuk berpartisipasi, sedang berkumpul di perusahaan. Hal besar seperti itu terjadi di keluarga Gao kemarin, dan mereka tidak berminat untuk menonton pernikahan lagi. Namun jika tidak pergi, mereka tidak akan pulang. Saat ini, mereka masih mengizinkan karyawan di dalam perusahaan menyalakan TV di tengah area kantor untuk menonton upacara pernikahan akbar di 100 kota. Gao Ruohan tampak sedikit tidak senang dan berkata kepada Sun Hao, "Suamiku, tidak apa-apa. Jika kamu tidak mendapatkan kualifikasi, kamu tidak mendapatkannya. Tidak masalah." Sun Hao mengangguk dengan ekspresi yang sangat jelek dan tidak berkata apa-apa karena dia dimarahi oleh ayahnya, Sun Haiyang, sepanjang malam tadi. Sejak keluarga Gao mengirim Gao Yuncong ke rumah sakit kemarin sore, perasaan tidak menyenangkan di hati Sun Haiyang menjadi semakin serius. Jadi ketika Sun Hao datang menemui Gao Ruohan hari ini, suasana hatinya sedang sangat buruk. Dia dan Gao Ruohan bahkan bertengkar 2 kali. Jadi ketika Gao Ruohan memanggilnya suami dan berbicara dengannya, dia bahkan tidak ingin berbicara dengannya. Dia merasa sangat kesal. Karena tadi malam, ayahnya Sun Haiyang mengatakan sesuatu padanya. Biarkan dia melihat situasinya dalam 2 hari ke depan. Jika terjadi sesuatu pada keluarga Gao lagi, dia akan putus dengan Gao Ruohan. Jauhi keluarga Gao. Ketika Gao Ruohan melihat Sun Hao mengabaikannya, ekspresi suram muncul di matanya, dan sedikit kebencian muncul. Faktanya,
Dia juga tahu alasan mengapa Sun Hao, pewaris keluarga Sun dan generasi kedua yang kaya, tutup ke puncak di kota Beijing, bersamanya karena bukan karena dia cantik, tapi karena dia memiliki kakak laki-laki yang merupakan seorang jenderal di Departemen Perang Pusat. Dia juga tahu bahwa sikap Sun Hao terhadapnya sangat buruk hari ini karena Gao Yunchong dikirim ke rumah sakit oleh Xiao Tians kemarin. Memikirkan hal ini, Gao Ruohan semakin membenci Gao Weiwei dan Xiao Tians. Dia mengepalkan tinjunya dan membujuk Sun Hao, "Suamiku, tidak apa-apa. Kakak tertuaku telah keluar dari rumah sakit pagi ini dan berada di tempat pernikahan di Baicheng. Suamiku, jangan terlalu banyak berpikir, Xiao Tians adalah seorang tentara yang dipecat, dan aku kakak laki-laki tertua adalah salah satu dari 9 penjaga elang agung di bawah Dewa Perang Domain Pusat. Setelah pernikahan hari ini, kakak laki-laki tertuaku pasti tidak akan membiarkan Xiao Tians pergi. Terlebih lagi, Gao Weiwei juga telah diusir. Saya milik keluarga Gao. Sekarang saya adalah wakil presiden, bisnis kita pasti akan lebih baik jika kita bekerja sama di masa depan." Mendengar ini, ayah Gao Yuanshan dan Gao Ruohan, Gao Ming, mengangguk setuju kepada Sun Hao. Jangan terlalu banyak berpikir, Yunchong pasti akan baik-baik saja. Dia hanya Xiao Tians kecil, tidak layak disebut. Itu hanya karena dia sangat dihormati akhir-akhir ini. Dewa Perang akan datang ke Beijing, jadi bosnya marah padanya kemarin. Sun Hao mengangguk dengan wajah gelap setelah mendengar ini, lalu dia melihat TV 70 inci di dalam perusahaan dan berkata, "Baiklah, tidak apa-apa, ayo kita tonton pernikahannya dulu." Gao Ruohan, Gao Ming, dan Gao Yuanshan mengangguk dan melihat ke layar lebar. Ayah Gao Yunchong, Gao He, juga melihat ke sana. Pada saat ini, dengan teriakan dari seorang karyawan di perusahaan, pembawa acara cantik dari kota Beijing akhirnya muncul di layar TV. Dia menghadapi adegan pernikahan dan mulai mengumumkan dengan penuh semangat, "Halo, teman-teman dari kota Beijing. Sekarang milik kita pernikahan akbar di kota Beijing akhirnya resmi dimulai, dan sebelum saya mengarahkan kamera ke calon pengantin, saya ingin memberitahu semua orang di sini identitas pengantin pria kita." Setelah mengatakan ini, tuan rumah perempuan menarik napas dalam-dalam dan berkata lagi dengan lebih bersemangat, "Pengantin pria kita adalah dewa perang asing yang saat ini menjaga gerbang kerajaan naga kita dan bertarung di medan perang." Boom! Setelah pembawa acara selesai berbicara, semua orang di perusahaan keluarga Gao terkejut. Bahkan Gao He, Gao Yuanshan dan lainnya pun tergerak. Di belakang mereka, puluhan karyawan yang dipekerjakan oleh keluarga Gao, terutama para karyawan perempuan muda, berteriak kegirangan. Pengantin pria dari pernikahan 100 kota sebenarnya adalah dewa perang kerajaan naga. Saking serunya sampai-sampai para pegawai wanita jadi gila. Saat berikutnya, pembawa acara wanita dari stasiun TV tersebut begitu bersemangat hingga dia membawa kamera ke pengantin pria di pesta pernikahan dan pengantin wanita berjalan di karpet merah. Tiba-tiba, Xiao Tians dan Gao Weiwei muncul di depan semua orang di keluarga Gao. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah Xiao Tians dan Gao Weiwei. Bagaimana ini mungkin? 4 anggota langsung dari keluarga Gao, Gao Yuanshan, Gao He, Gao Ming, dan Gao Ruohan, berdiri dalam sekejap, dengan ekspresi gila di wajah mereka. Hatinya sangat terkejut. Sun Hao begitu ketakutan dengan wajah pengantin pria di TV hingga dia jatuh ke tanah. Bab 54. Awalnya, keluarga Gao masih tidak mau mempercayainya. Bagaimanapun, dia adalah dewa perang yang superior. Anda harus tahu bahwa meskipun kerajaan naga sekarang menghargai eksploitasi militer, masih sangat sulit untuk mencapai tingkat kanonisasi. Sebagai dewa perang, apalagi jika dia memiliki eksploitasi militer yang luar biasa, dan juga memiliki kekuatan level dewa perang yang sesuai. Jadi meskipun keluarga Gao hanya menghasilkan jenderal kecil Ying Yang, mereka akan sangat bersemangat. Tapi sekarang Xiao Tians adalah dewa perang. Dewa perang kerajaan naga. Dia juga dewa perang ekstrateritorial yang mempertahankan wilayah kerajaan naga dan membuka perbatasannya. Status seperti itu jauh lebih kuat daripada jenderal kecil Ying Yang. Dan kemarin lusa, keluarga Gao secara pribadi memaksa Gao Weiwei keluar dari keluarga. Gao Yunchong bahkan menamparkan Gao Weiwei. Jadi saat ini, seluruh keturunan langsung keluarga Gao tidak percaya bahwa apa yang dikatakan di TV itu benar. Karena jika itu benar, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Bagaimana Xiao Tians bisa membiarkan mereka pergi? Jadi pada saat ini, semua orang di keluarga Gao tidak mau mempercayainya, dan kemudian mereka membuka mata lebar-lebar, mencoba melihat dengan jelas apakah pengantin prianya adalah Xiao Tians.
Namun mereka segera menjadi putus asa, benar-benar putus asa, karena pengantin prianya adalah Xiao Tians, dan di depan Xiao Tians, ada ribuan prajurit dengan aura berdarah besi berlutut dengan satu lutut kemarin. Gao Yunchong bos-bos, Dewa Perang Domain Pusat Wang Changsheng, juga menundukkan kepalanya di depan Xiao Tians. Dan pengantin wanita yang sangat cantik pastinya adalah Gao Weiwei, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Gao Weiwei akan begitu cantik ketika dia berdandan dengan serius dan mengenakan gaun pengantin. Sudah berakhir. Keluarga Gaoku hancur. Wajah Gao Yuanshan menjadi pucat dan dia duduk di kursi. Semua kekuatan di tubuhnya sepertinya telah terkuras habis saat ini. Keluarga Gao begitu hebat sehingga mereka benar-benar menyinggung dewa perang luar angkasa dari kerajaan naga sampai mati. Adapun ayah Gao Yunchong, Gao He, setelah berulang kali melihat wajah Xiao Tians dengan jelas, pandangannya menjadi gelap dan dia pingsan. Ayah Gao Ruohan, Gao Ming juga kaget. Tidak, itu tidak benar, itu tidak benar. Bagaimana mungkin dia, Gao Weiwei, menjadi pahlawan wanita dalam pernikahan 100 kota? Tidak. Bahkan jika dia menjadi pahlawan wanita, seharusnya begitu aku. Meskipun semua orang sudah mempercayainya, tapi dialah satu-satunya yang tidak berani mempercayainya. Dia telah bertengkar dengan Gao Weiwei sepanjang hidupnya, dan kemarin lusa dia akhirnya berhasil mengusir Gao Wei dari perusahaan. Dan dia sendiri menjadi wakil presiden perusahaan Gao. Dia, Gao Ruohan, masih sangat bangga. Bagaimanapun, dia akan mengambil keputusan akhir di seluruh perusahaan keluarga Gao mulai sekarang. Tapi sekarang, tidak peduli seberapa besar perusahaan keluarga Gao, dapatkah dibandingkan dengan Xiao Tians? Bisakah kamu membandingkan statusmu dengan istri Dewa Perang? Dia, Gao Ruohan, tidak bisa menerimanya, tidak bisa menerima Gao Weiwei menjadi pahlawan wanita. Sun Hao, yang sedang terbaring di tanah saat ini, tiba-tiba bereaksi, berdiri dan meraung keras ke arah Gao Ruohan. Gao Ruohan, sebenarnya aku datang ke sini untuk putus denganmu. Aku datang ke sini untuk putus denganmu. Oh, ya, sudah kubilang sekali di pagi hari. Kita tidak ada hubungannya satu sama lain sejak pagi, sebelum pernikahan 100 kota dimulai. Ya, itu saja. Setelah Sun Hao selesai berbicara, dia segera berlari keluar. Gao Ruohan sangat ketakutan dengan kata-kata Sun Hao hingga seluruh tubuhnya gemetar. Saat berikutnya dia dengan cepat memeluk lengan Sun Hao dan memohon dengan getir kepada Sun Hao, tidak, Sun Hao, jangan tinggalkan aku, tolong jangan tinggalkan aku. Tinggalkan aku, apa yang kamu lihat tidak nyata, itu tidak nyata. Gao Ruohan berusaha keras membujuk Sun Hao untuk tetap tinggal. Pergilah. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba membujuk Gao Ruohan untuk tetap tinggal, Sun Hao, yang sudah ketakutan karena keberaniannya, tidak akan pernah berani menginginkannya lagi dalam hidup ini. Jadi Sun Hao mendorong Gao Ruohan ke tanah dengan dorongan yang kuat, lalu dia berlari keluar sambil berguling dan merangkak. Jangan pergi. Sun Hao, jangan pergi. Kamu bilang kamu akan menikah denganku bulan depan. Kamu bilang, jangan pergi. Itu bukan Gao Weiwei, itu bukan Xiao Tians. Itu palsu, itu semua palsu. Setelah Sun Hao melarikan diri, Gao Ruohan masih tetap di tanah dan berteriak tanpa menyerah. Saat ini, karyawan wanita di perusahaan Gao sangat terkejut ketika mereka melihat bahwa pahlawan wanita di pernikahan Bai Cheng sebenarnya adalah Gao Weiwei. Karena beberapa hari yang lalu, Gao Weiwei masih bekerja dengan mereka. Sejumlah besar kontrak telah diberikan kepada keluarga Gao. Mereka cukup bersemangat pada awalnya, karena semakin banyak kontrak yang dikembangkan perusahaan, semakin baik. Jika perusahaan berkembang dengan baik, bonus mereka tentu akan sangat besar. Namun kemarin lusa, mereka tiba-tiba menerima pemberitahuan bahwa posisi wakil presiden perusahaan sebenarnya diberikan kepada Gao Ruohan. Hal ini membuat mereka merasa sedikit dirugikan pada Gao Weiwei. Pasalnya, pesanan kerjasama besar itu awalnya dibawa oleh Gao Weiwei lah. Tapi mereka semua adalah pegawai kecil dan tidak berani berkata apa-apa. Bagaimanapun, Gao Ruohan berasal dari keluarga Gao dan telah beroperasi di perusahaan keluarga Gao selama bertahun-tahun, jadi akarnya sangat dalam. Namun tak lama kemudian mereka menerima kabar bahwa grup Beijiang dan grup Jiutian tiba-tiba memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Gao karena ketidakadilan keluarga Gao terhadap Gao Weiwei. Hal ini langsung membuat para karyawan perusahaan Gao merasa kedinginan. Mereka yang seharusnya menerima banyak bonus, namun kini semuanya hilang karena gadis licik Gao Ruohan. Dan sekarang ketika para karyawan ini melihat bahwa pahlawan wanita dalam pernikahan 100 kota sebenarnya adalah Gao Weiwei.
Mereka semakin membenci Gao Ruohan dan Gao Yuanshan di dalam hati mereka. Suamiku adalah dewa perang kerajaan naga. Jika janji kepada Gao Weiwei telah dipenuhi, bukankah perusahaan mereka akan bisa terbang ke angkasa di masa depan? Mereka akhirnya memahaminya sekarang, dan akhirnya mengerti mengapa kelompok terbesar di kota Beijing bergegas bekerja sama dengan perusahaan kecil seperti mereka. Hubungan mereka semua karena Gao Weiwei ada di sini, dan mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga Gao. Namun, orang-orang seperti keluarga Gao itu baik dan berkuasa. Mereka benar-benar menganggap kerjasama dengan perusahaan besar seperti Beijing Group adalah milik mereka sendiri. Nah sekarang, Gao Weiwei telah dipaksa keluar dari keluarga. Memikirkan hal ini, karyawan wanita di perusahaan Gao tidak dapat lagi menahan amarah mereka, dan banyak karyawan wanita mulai menunjuk ke arah Gao Ruohan yang sedang duduk di tanah. Benar-benar tidak tahu malu. Tanpa malu-malu aku bisa menerima perintah dari orang lain. Hah, tidak, aku tidak punya kemampuan sama sekali. Aku hanya mengandalkan generasi kedua yang kaya untuk mendapatkan posisi itu. Bahkan tidak ada yang mengatakan aku ingin menikahinya. Aku terus memanggilnya, suami dan suami. Ini rasa malu yang tak terkalahkan. Cih, selamatkan dia. Dia berdandan seperti wanita yang duduk di panggung setiap hari, dan dia masih ingin menjadi pahlawan di pernikahan 100 kota. Dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya, dan seekor katak melihat ke cermin. Petik 2. Menjijikkan. Aku tidak ingin berada di pergaulan yang buruk lagi. Sungguh menjijikkan ibuku membukakan pintu untukku. Aku sangat muak. Komentar yang tak tertahankan itu secara alami sampai ke telinga Gao Ruohan, yang sedang duduk di tanah dan bertingkah liar. Gao Ruohan langsung menjadi cemas. Dia berdiri dan menunjuk ke arah karyawan wanita yang membicarakan dia di belakang mereka dan berteriak, "Apa yang kamu bicarakan? Siapapun yang berani berbicara lagi, keluar dari sini." Namun kata-kata ancaman Gao Ruohan tidak berpengaruh sedikitpun. Karena segera setelah dia selesai berbicara, salah satu karyawan wanita yang sebelumnya mengenali Gao Weiwei di dalam hatinya mencibir pada Gao Ruohan, "Siapa yang peduli dengan perusahaan burukmu? Kamu beroperasi secara rahasia, jangan malu-malu, aku benar-benar buta saat itu, aku bergabung dengan perusahaan lusuhmu ini. Dengar, Gao, aku akan mengundurkan diri mulai sekarang. Aku merasa jijik saat melihat kekejamanmu." Karyawan wanita itu berbalik dan pergi setelah berbicara. Kemudian pegawai wanita lainnya mencibir pada Gao Ruohan dan berbalik. Karyawan perempuan yang tersisa berdiri di sana dengan ekspresi kusut. Gao Ruohan terkejut, dia baru saja mengancam dengan santai, tapi dia tidak menyangka kedua karyawan itu benar-benar pergi. Keduanya adalah manajer proyek. Kepergian mereka akan berdampak besar bagi perusahaan. Namun saat ini, Gao Ruohan sangat marah hingga tidak tega memohon kepada para karyawan tersebut. Jadi dia terus berteriak kepada karyawan yang tersisa, "Apa yang kamu lihat? Kamu mengundurkan diri dan keluar, atau kembali bekerja." Saat ini, seorang pegawai wanita yang baru saja lulus kuliah berkata kepada Gao Ruohan, "Saya mengundurkan diri, tetapi Anda harus membayar gaji saya hari ini." Setelah karyawan tersebut selesai berbicara, karyawan lainnya mengangguk dengan cepat. Gao Ruohan membuka mulutnya begitu lebar hingga dia hampir menjadi gila karena marah, dan membentak mereka, "Jika kamu ingin uang, keluar dari sini, kamu semua dipecat, kamu semua dipecat, aku memecatmu. Aku memecatmu. Dapatkan keluar. Ayo." Kali ini, seorang pegawai wanita yang lebih tua berkata kepada pegawai perempuan yang baru lulus, "Tidak apa-apa, jangan takut, mereka tidak berani tidak memberi Anda uang. Jika mereka tidak berani memberi Anda uang, ayo kita cari Nona Weiwei." Mata mahasiswi itu berbinar dan dia mengangguk cepat, "Ya, carilah Suster Weiwei. Dia sekarang adalah istri Dewa Perang, dan dia jauh lebih baik daripada Gao Ruohan yang tidak tahu malu ini." Semua karyawan mengangguk setuju, lalu memandang Gao Ruohan dengan sangat jijik, dan pergi sambil mencibir. Tak lama kemudian, perusahaan yang tadinya begitu besar, dengan puluhan orang, menjadi sangat kosong dalam sekejap. Semua karyawan perusahaan tersebut justru mengundurkan diri. Gao Ruohan benar-benar tercengang. Dia berteriak seperti orang gila, mengambil setumpuk dokumen dari meja dan melemparkannya ke tanah, "Keluar dari sini, keluar dari sini, keluar dari sini." Ah! Pak, saat berikutnya, tamparan keras tiba-tiba menghantam wajahnya dengan keras. Orang yang memukulinya adalah Gao He, ayah Gao Yuncong. Gao He, yang baru saja pingsan namun dibangunkan oleh Gao Ruohan yang melempar sesuatu. Gao He menamparnya dengan sekuat tenaga. Wajah Gao Ruohan langsung bengkak dan darah mengalir dari sudut mulutnya.
Gao Ruohan tertegun, membuka mulutnya lebar-lebar, menatap Gao He dan bertanya dengan tidak percaya, "Paman, kamu memukulku." "Bah, bang, bang, bang." Gao He menanggapi Gao Ruohan dengan serangkaian mulut yang keras. Dia berteriak dengan marah, "Gao Ruohan, jangan mengira aku tidak tahu. Kamulah yang diam-diam menelepon Conger dan memintanya untuk melakukannya. Itu semua karena kamu, bangsat. Masa depan Conger yang menjanjikan hancur semua karena kamu. Aku akan menghajarmu sampai mati," Gao He berkata. Mulut besar itu menamparkan Gao Ruohan dengan sangat keras. Kemudian dia menendangnya beberapa kali karena frustrasi. Ayah Gao Ruohan, Gao Ming, melihat ini dan buru-buru pergi untuk memulai pertarungan, tapi dia juga tidak bisa melakukannya. Gao He juga pernah menjadi tentara dan memiliki kebugaran fisik yang sangat baik. Gao Ming juga. Keutamaan putrimu tidak jauh lebih baik dari keutamaan ayahmu. Untuk sementara waktu, Gao He 1 lawan 2, tidak kalah sama sekali, tapi dia juga merasakan penyesalan yang mendalam, dan keputusasaan. Begitu putus asa bahkan Dewa Perang dari wilayah pusat, Wang Changsheng, harus menundukkan kepalanya untuk membayar. Menghormati Dewa Perang luar, saya sangat tersinggung oleh Gao Yunchong. Akankah putranya, yang telah diberi gelar Markis dan Perdana Menteri, masih memiliki peluang di masa depan? Ah! Hilang, hilang, hilang. Gao He menjadi semakin marah saat dia bertarung, dan seluruh kompi berada dalam kekacauan untuk sementara waktu. File dan komputer yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Gao Yuanshan, yang sedang duduk dalam keadaan linglung, hanya memiliki keputusasaan yang tak ada habisnya di matanya. Dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Dong Zhen, wakil presiden grup Geijiang kepadanya kemarin sore. "Gao Yuanshan, ini adalah pilihanmu sendiri. Saya harap kamu tidak menyesalinya di masa depan." Mata Gao Yuanshan sangat rumit, dia sangat menyesal, dan hatinya bergetar. Dia adalah dewa perang, dan dia seharusnya menjadi jalan menuju surga bagi keluarga Gao-nya. Jika dia tidak mengingkari janjinya kepada Gao Weiwei, maka di masa depan keluarga Gao akan memiliki dewa perang sebagai menantunya. Seberapa jauh keluarga Gao akan berkembang? Hanya saja tidak ada jika, Gao Weiwei tidak akan kembali, dia terpaksa pergi dengan tangannya sendiri. Pada saat ini, Gao Yuanshan tidak merasakan apapun selain penyesalan. Bersambung.